Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Menurut data dari Departemen Kesehatan yang dirilis tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 30% penduduk Indonesia itu mengalami obesitas atau kegemukan, terutama adalah perut buncit, ya. Perut buncit atau kegemukan itu dialami 3 dari 10 penduduk Indonesia. Sobat semuanya, kita ketahui bahwa perut buncit atau kegemukan itu merupakan sumber dari banyak penyakit, ya. Misalnya dari perut buncit atau kegemukan itu sangat tidak baik bagi tubuh kita, karena di dalam kegemukan atau perut buncit itu berpotensi besar terhadap berbagai penyakit. Misalnya adalah penyakit gula, ya, lalu juga bisa ke banyaknya kolesterol yang ada dalam tubuh kita, dan juga bisa berakibat pada tekanan darah tinggi, ya, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya itu yang diakibatkan oleh kegemukan, sobat semuanya. Oleh karena itu, salah satu untuk mengurangi perut buncit adalah tentu dengan berolahraga, ya. Salah satu olahraga yang baik untuk mengurangi perut buncit adalah dengan olahraga sit up, sobat semuanya. Olahraga sit up itu bisa menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Yang menggunakan alat, sobat semuanya, itu bisa digunakan dengan alat seperti ini, alat yang sederhana seperti ini, sobat semuanya. Seperti ini, ya. Nanti akan saya coba. Itu tentu akan lebih efektif karena ini akan curam, sobat semuanya. Ini curam, sehingga tubuh kita itu, kepala kita itu di bawah, benar-benar di bawah, sehingga perlu tenaga lebih untuk kita melakukan sit up. Nah, sit up itu banyak manfaatnya, sobat semuanya. Selain saya katakan tadi bisa membakar lemak-lemak yang ada di dalam perut kita, sit up itu juga bisa memperbaiki postur tubuh kita, ya, bisa membentuk perut six pack atau otot perut menjadi lebih kencang. Di samping itu, sit up atau itu juga bisa memberikan keseimbangan tubuh yang baik. Nah, sobat semuanya, ada beberapa macam sit up yang akan saya praktekkan. Nah, semoga semua itu nanti akan memberikan manfaat bagi kita, terutama yang mengalami perut buncit khususnya. Mungkin dimulai dari yang mudah, ya, ditingkatkan menjadi yang lebih sulit. Coba akan saya praktekkan satu persatu, sobat semuanya, berbagai macam sit up. Nah, untuk yang tahap awal, sobat semuanya, akan saya mulai yang agak berat dulu, yang dengan tanpa beban dan menggunakan beban. Saya akan coba. Yang pertama, sobat semuanya, tanpa beban. Untuk sit up yang bagus itu tangan tidak usah di belakang, ya, karena kalau di belakang itu kurang efektif. Karena kadang kalau tangan di belakang seperti ini, kita itu mendapat bantuan dari tangan, ya, dapat ayunan dari tangan sehingga agak lebih ringan. Nah, lebih efektif lagi, ya, itu kalau tangan di depan disilangkan seperti ini, ya, tangan disilangkan seperti ini. Sobat semuanya, akan saya coba nanti, karena ini posisinya di bawah, tentu agak lebih berat tapi akan lebih efektif. Saya akan coba, sobat semuanya. Kita mulai kaki seperti ini, ada pengaitnya. Oke, saya akan majukan sedikit. Kita mulai, jadi tangan seperti ini, ya. Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini contoh ya. Diusahakan minim antara 8 sampai 12. Diulang lagi ya. Diulang 3 atau 4 repetisi. Nah, ini adalah contoh dengan tanpa menggunakan beban. Bisa kita tingkatkan dengan beban buat semuanya. Kalau dengan menggunakan beban, misalnya ini contohnya adalah barbel 5 kilo. Nanti kita bisa tingkatkan ke 10 kilo. Nah, posisi nanti seperti ini sobat semuanya ya, di depan dada. Kita akan coba. Ini tentu akan lebih efektif ya untuk membakar lemak, kalori di dalam tubuh kita. Semakin berat tentu akan butuh usaha yang lebih banyak, kalori yang lebih terbakar. Saya akan coba seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pelan-pelan dulu aja, nikmati ya, dinikmati prosesnya atau sit up-nya, dan juga sobat semuanya, olahraga sit up ini termasuk olahraga beban. Ya, tentu akan sangat efektif membakar lemak ataupun kalori yang ada dalam tubuh kita. Ini termasuk olahraga yang dianjurkan bagi kita baik usia muda apalagi di usia tua, dan juga lebih khusus bagi perempuan sobat semuanya, karena perempuan itu menurut data yang mengalami kegemukan lebih banyak dibanding dengan laki-laki ya. Sekali lagi bahwa perut buncit itu salah satu sumber penyakit. Kita akan lanjutkan dengan beban yang lebih berat lagi. Sesibuk apapun coba semuanya sempatkan untuk berolahraga. Saya melakukan olahraga ini sebelum berangkat kerja. Jadi diatur waktu kita, di menit dikelola waktu kita agar kita sempat olahraga. Berikutnya untuk beban akan saya tambah menjadi 10 kilo ya. Nanti posisinya pun masih tetap ya di depan dada gitu. Saya akan coba dengan barbel seberat 10 kilo. Tentu akan lebih berat dibanding tadi. Satu, dua, tiga, empat,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobat semuanya, cukup berat, sesuai kemampuan saja sobat semuanya, jangan terlampau dipaksakan, ditingkatkan dari yang ringan pelan-pelan, diberi beban yang lebih. Jadi sobat semuanya, sit up ini sangat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi, ini adalah dengan kemiringan. Tentu kalau tanpa kemiringan akan lebih mudah. Saya akan kasih contoh yang tanpa kemiringan. Bagi pemula, sobat semuanya, dengan kaki yang ada, cari yang ada penahannya seperti kursi seperti ini. Ya, ada penahannya atau pengaitnya, sehingga kita ketika mengangkat tubuh kita itu tidak terasa berat sekali. Ya, saya akan ambil contoh seperti ini, tetap ini seperti ini. Ya, jadi nggak usah seperti ini, karena akan lebih efektif kalau seperti ini hasilnya. Ya, ini ya kita mulai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sobat semuanya, tidak usah mesti mencium lutut, ya, karena yang paling berat itu proses dari sini, sobat semuanya, dari sini tidur. Nah, ini proses yang paling berat, ya. Jadi ini yang paling berat. Kalau sudah di atas nggak ada pengaruhnya, ya, nggak ada pengaruhnya. Jadi tidak usah mesti mencium lutut, gitu, ya. Diulang-ulang semampunya, minimal 12 kali. Jadi itu sobat semuanya, manfaat dan cara cara sit up yang bisa saya sampaikan. Ingat bahwa perut buncit atau obesitas itu bukan lambang kemapanan, bukan lambang kemakmuran, karena kalau itu merupakan lambang kemapanan, kemakmuran, tentu orang-orang terkaya di dunia, terkaya di Indonesia, perutnya akan lebih besar dibanding dengan orang-orang yang ada di bawahnya, yang kekayaannya jauh di bawahnya. Jadi sekali lagi, perut buncit itu bukan simbol kemapanan, bukan simbol kemakmuran, tapi itu justru merupakan simbol sumber penyakit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.